orang memakai jalan seni peran ini untuk mencapai karir ya, menjadi orang yang terkenal itu. Sementara Anda berjalan di jalan teater yang seringkali orang nggak tahu ini siapa sih, tapi ternyata Anda bermain di banyak panggung gitu ya. Jadi apa pendapat Mas? Yang penting kalau saya rasa kalau dia berkualitas, punya attitude yang bagus, mental bagus, saya rasa untuk terkenal dengan jalan seni peran juga nggak masalah. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV, dan minggu lalu kita ngobrol dengan Mas Ojing. Wala Mas Ojing, Ya, kita ketemu lagi. jadi Romo siap. Dan minggu lalu kita ngobrol tentang siapa Mas Ojing dan apa karirnya, bagaimana karirnya di dunia seni peran, mulai dari teater sampai film. Dan kali ini kita akan ngobrol peran dia yang khusus dalam film Sang Manyar ya. Dan Mas Ojing ini berperan sebagai Romo YB Mangunwijaya, tokoh besar di dalam dunia perarsitekturan tapi juga dunia di bangsa Indonesia ini dengan karya-karyanya yang luar biasa, dan bersama orang-orang sederhana ia mencoba membangun negeri ini. Nah Mas, pertanyaannya nih, sekarang ini kan sudah beredar trailernya dan mungkin sudah launching juga ya filmnya, dan Mas Ojing ini mendapat peran utama. Dan gimana rasanya memerankan tokoh besar sebesar Romo Mangun ini dan menghidupkan kembali karakter Mangunwijaya? Yang jelas bangga, Ya. bangga karena saya berperan sebagai tokoh besar Romo Mangun itu. Dan mungkin cara menghidupkan ya dengan ya mungkin yang dulu saya pernah katakan, saya harus riset dulu, meskipun riset ataupun mempelajari kembali tentang Romo Mangun itu tidak lama ya, karena memang saya lolos casting untuk jadi peran Romo Mangun itu adalah H-1 mau. Jadi tanggal 4 itu saya lolos casting, tanggal 5 sudah syuting. Sudah syuting, Tanggal 5 Oktober itu loh. Jadi saya mencoba untuk menghidupkan karakter itu ya dengan masa lalu saya. Karena saya mengenal sosok Romo Mangun itu sejak beliau berjuang untuk warga Code di Kedung Ombo. Warga Code Kedung Ombo. Maksud saya berjuang untuk warga Kedung Ombo waktu itu gitu loh. Saya menariknya adalah iki Romo kok orang paroki gitu loh. Nah, itu menarik buat saya gitu loh, bahwa dan ngopo sih Romo berjuang nang kono barang kurang gawean gitu. Akhirnya saya mengulai mencari tahu tentang siapa Romo Mangun. Ternyata dia seorang sastrawan, seorang budayawan, tidak hanya seorang Romo tapi juga seorang arsitek. Dan dari situ saya mulai membaca buku-bukunya seperti Raga Widya, Durga Umayi, terus apa namanya, Burung-burung Manyar, Romo Radi dan sebagainya gitu loh. Dan secara tidak langsung saya sudah mengenal ya, kalau boleh dikatakan saya sudah meriset tentang Romo Mangun. Nah, saya kembalikan untuk menghidupkan itu dengan apa namanya, mengenang kembali pertama kali saat saya mengenal beliau. Dan dulu ini cerita tentang saya masuk seminari nggak apa-apa? Boleh. Nganu, pernah masuk seminari ya? Saya dulu juga heran ya. Ini kapan jadi seminarisnya, kapan jadi fraternya, tahu-tahu udah jadi Romo ya. Oke, gimana? Silakan cerita. Jadi saya ketika mengenal Romo Mangun itu ada kerentek, Romo ternyata asik ya. Jadi dari situ saya tahun 97 itu daftar di Mertoyudan. Tahun 97 masuk seminari Mertoyudan. KPA itu mau. Dan masuk ya? Alhamdulillah tidak diterima. Tidak diterima. Hampir jadi alumni seminari. Tapi sebelumnya saya sudah pernah live in di, kebetulan adiknya ibu itu dulu pernah belajar di Unpar, dan beliau juga masuk dari salah satu frater di Keuskupan Bogor tapi kuliah di Bandung. Saya pernah apa namanya, ketika mengenal Romo Mangun itu terus pengen nyoba jadi frater gitu ya gitu. Jadi saya tinggal di situ 2 minggu. Pernah ngerasa bagaimana itu Mazmur ya, maksudnya setiap pagi itu mendaraskan Mazmur, terus misa pagi, kunjungan ke umat, enak banget itu loh. Jadi saleh juga hidup Anda ternyata. Dan
Lihat tuh, untuk menghidupi saya mencoba kembali ke situ bahwa Romangun sosok yang inspiratif buat saya. Dan saya mengenal itu, istilah memanusiakan manusia. Saya mengenal juga dari beliau. Sebelum saya memainkan Romangun, istilah memanusiakan manusia. Bagaimana manusia itu diperjuangkan hak-haknya, jangan sampai ditindas dan sebagainya itu. Jadi saya menghidupi karakter itu dengan membalikkan. Dan dulu saya sempat sering nyekar ya sebelum masuk seminari itu. Jadi ucapannya segini, Romo, kalau saya diterima di seminari, izinkan saya untuk melanjutkan karya baik dan cita-cita jenengan. Kalau tidak, ya dengan jalur seni saya ingin melanjutkan cita-cita dan karya baik jenengan. Dan itu tahun 2010 mau. Tahun 2014 saya daftar di Perompang Yesuit. Perompang Yesuit. Pernah mau menjadi Yesuit, guys. Kalau dia sempat jadi Yesuit, dia pindah di sini. Ya, posisi saya bisa tukeran di sini. Untungnya tidak jadi. Mantan Perompang Yesuit, guys, ini guys. Oke, silakan terus. Nah, ya dari situ jadi kenapa mungkin ya? Jadi dilihat dari mungkin karakternya. Sampai saudaranya juga semuanya senang karena berkarakter, karena memang saya mengenal Romo Mangun sudah lama. Saya memang pengen jadi Romo dan saya sangat dibantu banyak oleh Mas Sergi. Mas Sergi Sutanto itu sutradara, penulis naskah juga yang di film Sang Manyar itu sangat menceritakan dengan detail bagaimana Romo Mangun sebenarnya. Terus saya dikasih referensi itu dengan melihat YouTube yang berisi tentang bagaimana Romo Mangun mengajar, bagaimana Romo Mangun berstatement, bagaimana Romo Mangun berjalan, bagaimana berbicara gitu loh. Tapi sebelumnya gini saya sudah memainkan kisah Romo Mangun 3 kali. Pertama itu filmnya Kamsos Keuskupan Agung Semarang. Itu tahun 2013 saya jadi rakyat Code, warga Code. Yang kedua itu di film Hoyen. Tahun 2017 saya menjadi preman di kawasan Code. Terus tahun 2020 saya berperan langsung menjadi Romo Mangun. Jadi prosesnya panjang. Jadi mungkin dari situ kalau lihat dari waktu nggak susah ya, karena 1 hari terus saya langsung jadi peran utama. Tapi kembalikan itu. Jadi kenangan-kenangan akan visi dan misinya ya. Dan ini setiap menjelang syuting itu saya selalu mohon restu ya. Dan ketika saya bermeditasi, mohon restu Romo, saya mohon untuk memerankan karakter jenengan dan izinkan saya untuk meneruskan karya jenengan. Saya tuh langsung nangis ya nggak tahu kenapa setiap saya mohon restu itu sebelum syuting saya selalu nangis, terseduh-seduh gitu. Itu air mata restu dari Romo. Ya mungkin ya, saya ngerasa Romo Mangun menderita banget toh. Nah kemungkinan dari situ penderitaan beliau karena belum kesampaian memperjuangkan yang diperjuangkan itu, jadi merasa kok yang ngerasa aja sih dirasa Romo Mangun itu. Jadi ketika action itu benar-benar masuk itu dari kata kru sih, bukan saya lagi gitu loh. Tapi ini sosok Romo Mangun bener. Menangnya sudah berkarakter gitu loh mas. Yang baik. Nah yang menarik ini karena Mas Ejing lalu mengenal Romo Mangun ini yang sangat multi dimensi gitu ya, multi personality gitu ya. Selain dia tidak hanya seorang imam Katolik, tapi juga seorang arsitek, seorang seniman, seorang yang visioner, seorang yang sastrawan, budayawan, tetapi juga dia pejuang kemanusiaan. Nah itulah yang lalu ditangkap dalam diri Mas Ojing yang memerankan Romo Mangun ini. Baik, dan saya sangat terkesan waktu syuting kemarin, dan saya melihat sendiri karena syutingnya di sekitar sini. Waktu Anda didandani itu udah, wah Romo Mangun tenan nih, maka saya sugeng ngejang Romo Mangun gitu. Rapena saya Romo. Dan lebih Romo jenengan daripada saya gitu. Tetapi selain kemiripan wajah, postur gitu ya, apakah Anda juga punya kemiripan dalam visi dan misi dengan Romo Mangun? Ya karena seorang mungkin visioner gitu ya. Cita-citanya Romo ya, jiwa Romo sudah ada. Itu jelas ya. Yang kedua adalah bahwa saya tuh juga
aktivis gereja. Jadi dalam arti bahwa sudah terbiasa melayani gitu loh. Jadi berjuang tidak untuk dirinya sendiri. Dan saya itu kadang cepet renyuh lihat orang-orang yang sakit atau mungkin yang di pinggir jalan itu kayak rasa terenyuh. Neng aku kudu piye gitu loh. Dan mungkin rasa-rasa seperti itu yang mungkin sama ya. Cuma Romomangun lebih konkret ya. Terenyuhnya itu diperjuangkan dengan nyata. Mungkin kalau saya terenyuhnya itu mungkin saya nulis naskah, terus tak pentaskan dengan teater gitu loh. Jadi perjuangan saya dengan karya seni, mungkin Romomangun dengan statusnya. Nah, pertanyaan kembali ke yang tadi. Sebenarnya Mas Ojeng ini pernah berjumpa belum dengan Romomangun ini? Atau sebetulnya Anda hanya pembaca? Bukan hanya pembaca, itu pembelajar dari seorang Mangunwijaya ya. Saya silakan. Belum pernah secara langsung saya belum pernah. Saya hanya pembelajar, pemerhati dan mengidolakan beliau ya. Dan saya rasa beliau sangat menginspirasi saya ya. Sangat menginspirasi ya. Ya istilah itu ada kata memanusiakan manusia juga dari beliau gitu. Jadi mungkin dalam proses kehidupan sehari-hari saya tuh berusaha untuk ngewongke siapapun. Dalam proses berkesenian saya nulis naskah juga bagaimana saya memperjuangkan kaum kecil yang tertindas gitu. Selalu seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana sih ya? Kita belum pernah ketemu orangnya, belum pernah ngobrol. Tetapi kita harus berperan menjadi seperti dia gitu ya. Istilahnya manjing dalam tubuh Mangunwijaya dan menghidupkan itu selama proses kemarin gimana itu yang dialami? Yang jelas itu nggak ngira Pertama-tama kan saya di calling itu hari Selasa ya. Tanggal 3 itu saya di calling untuk casting, tanggal 4 saya casting, lolos, tanggal 5 saya syuting. Seneng, bingung, gelisah, aku iso ora gitu loh. Cuma saya kan punya keyakinan gini, aku wis selawe tahun yang teater ya, neng kesenian, masuk ora iso. Akhirnya ya sudah, ada salah satu yang membuat membuat saya yakin. Sutradaranya Mas Sergi bilang, Mas, saya nggak ingin Mas Jo, ini panggil saya Mas Jo, Mas Johannes itu acting, tapi benar-benar bagaimana itu hidup, karakter ini hidup melalui jenengan gitu. Jadi akhirnya gitu flashback ke proses perkenalan saya dalam arti membaca itu dari awal itu. Terus melihat dan sosok Rombongan sudah ada di sini meskipun aslinya orang loh. Jadi gitu. Dan karena dialognya juga panjang, jadi saya ngapalnya juga on the spot di lokasi dan menjelang syutingnya. Akhirnya yang kita kan tidak acting tadi ya, tapi mencoba masuk dan menghidupkan karakter itu. Dan sebetulnya dalam proses bermain film pun kita belajar tentang nilai-nilai yang dihidupi oleh orang yang kita perankan. Apalagi seorang Mangunwijaya. Nah, value apa yang Anda dapat selama proses syuting ini tentang Romomangun, dan ini seperti membangunkan keyakinan bahwa saya harus melakukan ini gitu. Pertama itu bahwa Romomangun itu orangnya rendah hati. Itu satu. Yang kedua beliau itu disiplin. Terus yang ketiga dia tuh selalu ngwongke. Dan kalau Romomangun duwe karep kudu. Tapi manusia karep-karep yang sesuai dengan hati nuraninya. Contohnya adalah ketika berjuang untuk warga di Code. Ketika dia punya keinginan bangun ini kudu dadi, harus yakin dulu bahwa bagaimana kita tuh punya keinginan sesuatu dan itu mencoba dihidupi dan diyakini pasti akan terwujud. Itu yang memang saya tangkap dari karakter yang saya mainkan. Romomangun itu bisa keras, tapi dia lembut pada siapapun gitu loh. Untuk selalu tidak pernah memandang siapa menjadi temannya. Terus dia juga mau membaur dengan warga-warga Code yang dianggap dalam tanda petik itu warga buangan gitu. Itu kan hebat. Nah dari situ saya mengambil sikap dalam kehidupan saya adalah bagaimana kita menjadi manusia yang wongke, menjadi orang yang rendah hati dalam kondisi apapun dan bersyukur bahwa semua ini adalah berkat dari Tuhan. Jadi tidak semata-mata karena perjuangan saya pribadi. Kalau sekarang kita melihat dunia saat ini, apakah spiritualitas, spirit Romomangun ini masih relevan dengan zaman ini? Atau kalau saya balik pertanyaannya, apakah dunia ini membutuhkan lagi
sosok seperti Romo Mangun dunia zaman ini. Dan bagaimana Mas Ojing sendiri sebagai seniman, sebagai pribadi, sebagai manusia itu mencoba menghidupkan kembali semangat Mangun Wijaya di zaman ini. Nah, kalau saya memang berjuang, saya ya, untuk berjuang untuk kaum lemah, miskin dan tersingkir tetap ada. Sampai sekarang kasus-kasus masih banyak sekali. Mungkin kalau misalnya Romo Mangun dengan langsung ya, head to head dengan penguasa, dengan yang punya duit. Tapi mungkin zaman sekarang mungkin kalau caranya seperti itu kan sangat tidak relevan karena sekarang sudah terbuka, penguasa juga tidak sekeras dulu, serepresif dulu gitu. Kalau untuk saya tetap akan dengan spirit yang sama memperjuangkan yang tersingkir, lemah dengan berbuat yang baik dengan sesama, sama dengan karya seni yang saya tekuni gitu. Dengan berteater, dengan menulis naskah, dengan bermain film. Itu berjuang saya dengan itu, bagaimana mengubah mindset dengan film itu sendiri gitu. Baik. Sebelum terakhir, masih ingat kita main film ya? Saya sutradarai dan guys ini pernah main film dengan kami. Saya sutradaranya, dia pemain dan waktu itu figuran sebetulnya. Nggak apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa orang ini suatu saat akan menjadi orang besar, pemain besar gitu. Tapi jiwa aktingnya itu, jiwa berkeseniannya saya kira saya tangkap waktu itu. Dan waktu itu perannya jadi sopir. Nah, sopir yang orang kecil dan gambaran dia sebagai orang kecil itu sangat kuat gitu ya. Dan sekarang dia menjadi Mangun Wijaya yang membela orang kecil. Nah, jadi saya kira judulnya filmnya adalah Menyelamatkan Museum. Museum Kejujuran. Nah, itu. Museum Baik, Kejujuran. Kita saksikan dulu episode ketika Mas Ojing ini menjadi driver di film Museum Kejujuran karya Komsos KWI bersama Studio Audiovisual Puskat. Pak, Bapak mau kemana? Saya siap pengantar, Pak. Saya mau naik angkutan umum saja. Pak, mobil itu punya Bapak loh. Dan saya ini supirnya Bapak. Saya digaji sama Pak Pras khusus untuk mengantar Bapak kemana-mana. Saya sudah tahu. Tapi saya tidak butuh mobil. Saya mohon, Pak. Ini pekerjaan saya. Saya menghidupi anak istri saya dengan menjadi sopir ini, Pak. Kalau saya dipecat sama Pak Pras, saya nggak bisa memberi makan anak istri saya lagi, Pak. Begini saja, bawa mobil ini keluar dari rumah ini. Saya tidak butuh mobil. Anda ikut taksi online dan jangan kembali lagi ke sini. Nah, itu ya. Dia dulu jadi driver, sekarang jadi Romo Mangun. Ini peningkatan yang luar biasa, saudara-saudara. Baik Mas, itu tadi selingan dan obrolan kita, dan kita sudah banyak panjang lebar ngobrol tentang Mas Ojing dan juga sekarang ini film Sang Manyar yang mungkin sudah tayang ya, sudah tayang dan akan kita tonton di YouTube. Dan ini karya dari sutradara Mas Sergio Sutanto dan ini produksi dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Maka saksikan film Sang Manyar, ada peran utamanya ada di sini. Dan terima kasih waktunya, kita sama-sama sudah Romo. Ngobrol-ngobrol. Oh ya, satu lagi, sorry, ada satu pertanyaan. Mungkin Mas Ojing bisa memberi semangat orang muda yang ingin berkesenian. Jadi closing statementnya dulu. Begini teman-teman, bahwa dalam berkesenian itu pertama harus fokus. Fokus ya. Yang kedua adalah kita tuh harus tekun. Yang ketiga kita itu yang penting prosesnya dulu. Berproses dan terus berproses. Yang keempat adalah sabar. Apapun yang kita lakukan dengan fokus, sungguh hati, pasti akan membuahkan hasil, entah itu kapan. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Romo Murti. Guys, itu tadi pesan-pesan seorang seniman yang bernama Ojing. Jadi kita harus fokus ya, lalu ya dengan ketulusan, sabar,
ya, dan fokus itu tadi, dan semua kita arahkan pada hal-hal yang memang mengarah pada tujuan kita untuk sebuah kebaikan, dan melalui seni peran ini kita juga ingin membangun dunia ini menjadi lebih baik. Dan masih ada satu kuis ya, hadiahnya adalah tumbler Motivi ya. 3 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan tumbler Motivi ini. Dan pertanyaannya adalah, dalam film Sang Manyar, Mas Ojing ini berperan sebagai siapa? Mana? Jadi Mas Ojing ini berperan sebagai siapa dalam film Sang Manyar? Silakan dijawab di kolom komentar di bawah ini di YouTube ini. Dan Anda yang beruntung mendapatkan 3 orang akan mendapatkan tumbler Motivi ini. Guys, terima kasih. Mas Ojing, terima kasih. Sampai-sampai, Romo. Dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.